Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baiklah kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri Alvin Arianto dan Ahmad Raja yang akan menjelaskan tentang konsep ISO 22000. Oke, untuk yang pertama pengertian dari ISO. Apa itu ISO? The International Organization for Standardization atau ISO yang membuat beberapa macam standar. Yang pertama, ISO terdiri dari lembaga standarisasi dari 154 negara. Kemudian negara anggota bekerja sama untuk mengembangkan dan menyetujui standar yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan ISO 22000. Sistem manajemen keselamatan pangan yang menggunakan pendekatan manajemen sistem dan persyaratan HACCP. Tujuannya adalah untuk menyediakan satu standar yang dikenal secara internasional untuk sistem manajemen keselamatan pangan yang dapat diterapkan dalam produk pangan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Raja. Selanjutnya yaitu sistem kualitas ISO 22000. Apa itu sistem manajemen keamanan pangan? Elemen utama VSMS seperti yang dijelaskan dalam ISO 22000 adalah satu, komunikasi interaktif di seluruh organisasi. Yang kedua, manajemen sistem yang mencakup dokumentasi. Yang ketiga, program persyaratan yang memastikan lingkungan yang bersih dan sanitasi. Yang keempat, prinsip HACC yang membantu mengidentifikasi, mencegah, dan menghilangkan bahaya dan keamanan pangan. Standar ini juga mencakup prinsip lain bagian dari semua standar sistem manajemen ISO. Satu yaitu fokus pelanggan, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga keterlibatan orang, yang keempat pendekatan proses, yang kelima perbaikan, yang keenam pengambilan keputusan berbasis bukti, yang ketujuh manajemen hubungan. Lanjut slide Bang. Implementasi ISO 22000. Implementasi ISO 22000 yaitu organisasi harus membangun rencana implementasi yang mencakup satu, pengenalan isi standar, dua, perbandingan antara sistem yang ada dengan persyaratan ISO 22000 atau gap analisis. Yang ketiga, jadwal tahapan implementasi berdasarkan gap analisis, jadwal untuk menjalankan sistem manajemen keamanan pangan, dan mengumpulkan bukti membuat perbaikan sebelum audit registrasi. Hambatan implementasi ISO 22000 yaitu ISO memang sangat membantu meningkatkan mutu perusahaan jika sertifikasi tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya dan diikuti oleh semua staf di perusahaan yang menggunakan sertifikasi tersebut. Namun rupanya ada juga hambatan yang bisa membuat ISO menjadi tidak berfungsi maksimal. Pada beberapa negara maju dan berkembang termasuk Indonesia, dalam menerapkan sistem HACCP mengalami kendala dalam penerapannya, terutama pada usaha kecil. Kendala yang dihadapi usaha kecil seperti sumber keuangan, keahlian manajemen, dan teknis. Sedangkan pada usaha catering, hambatannya adalah pengetahuan, pelatihan, petinggi staf, variasi produktif yang besar, variasi dalam permintaan, dan beban kerja, dan banyaknya pekerja paruh waktu. Sudah, terima kasih. Yang ingin bertanya, silakan. Baiklah, untuk soal selanjutnya sesi tanya jawab. Bagi yang mau nanya, silahkan.
Izin bertanya. Ya, silakan. Nama saya Lutfi. Pertanyaan saya, contoh hambatan yang membuat ISO menjadi tidak berfungsi secara maksimal dan bagaimana problem solvingnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ada yang mau nanya lagi sambil menunggu jawabannya? Saya ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Duyana dari kelompok 12. Izin bertanya, mengapa ISO 22000 penting bagi perusahaan industri makanan dan minuman? Terima kasih. Iya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Lutfi tadi ya. Iya. Contoh hambatan dari ISO ya. Iya, betul. Ya. Salah satunya ini saya nyebutin beberapa aja ya. Karena lumayan banyak juga. Oke, yang pertama kurangnya kecakapan karyawan untuk melaksanakan ISO di perusahaan tempat mereka bekerja. Kemudian skala produksi perusahaan yang terbilang masih menengah ke bawah. Jadwal audit yang dilakukan konsultan ISO yang terkesan mendadak. Skala penilaian ISO yang terkesan sama akan menyebabkan ketimpangan di dalam penilaian ISO. Itu salah satu contohnya. Apa cukup, Mas Lutfi? Terus untuk problem solvingnya itu bagaimana? Untuk gimana? Problem solvingnya. Problem solving. Cara mengatasi hambatan itu. Ya. Ini saya jawab menurut apa ya, pemahaman saya aja ya. Nanti kalau misalnya ada tambahan boleh dibantu gitu. Oke. Untuk yang pertama tadi kurangnya kecakapan karyawan untuk melaksanakan ISO di perusahaan tempat mereka bekerja ya. Berarti mungkin harus lebih banyak berkomunikasi lagi gitu kepada pihak perusahaannya supaya tidak terjadi apa ya, kesalahpahaman gitu antara karyawan dan si perusahaannya tersebut gitu. Intinya komunikasi lah supaya tidak ada kesalahpahaman gitu. Kemudian untuk skala produksi perusahaan yang terbilang masih menengah ke bawah. Mungkin ini untuk perusahaan yang masih belum berkembang mungkin agak sulit ya. Karena salah satu kendalanya itu skala perusahaannya yang masih terbilang menengah ke bawah. Belum termasuk perusahaan bonafit gitu. Itu pendapat saya salah satunya, Mas. Mungkin ada yang bisa bantu menjawab mungkin. Apa? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Cukup dimengerti. Terima kasih. Sama tadi Mbak siapa tadi? Maaf. Krisna. Trisna tadi pertanyaannya gimana? Maaf. Pertanyaannya, mengapa ISO 22000 penting bagi perusahaan industri makanan dan minuman? Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Trisna ya. Mengapa ISO 22000 penting untuk produk makanan dan minuman gitu ya? Pangan lah. Karena ISO 22000 kemungkinan organisasi untuk menunjukkan pelanggan mereka bahwa organisasi tersebut menetapkan sistem manajemen keamanan pangan. Jadi untuk lebih menjamin pangan itu sendiri, mereka punya
sertifikasi sendiri begitu. Hal ini dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan terhadap produk makanan dan minuman yang diproduksi. Sistem manajemen keamanan pangan menjadi hal yang paling penting sebagai salah satu permintaan pelanggan menginginkan keamanan makanan dan pengolahannya khusus berdasarkan bahan-bahan yang baik dan aman. Makanya ISO 22000 ini dikhususkan untuk makanan dan minuman karena sudah terverifikasi begitu. Apa cukup Mbak Trisna? Jadi konsumen lebih tenang lah gitu. Cukup dimengerti jawabannya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Mbak. Baiklah, sepertinya cukup. Jika nanti ada yang nanya lagi, boleh ditanya di grup karena durasi recordnya lumayan panjang ya. Kami dari kelompok 9 mengucapkan mohon maaf jika ada yang salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.